Saya Kevin Shalom Eki, jadi K45181, saya dari Lingkungan. Saya ingin menjelaskan yang bagian kasus 2 bagian 1 yang A, itu sebelum saya jelaskan, saya ingin kasih tahu kalau di soal tersebut terdapat fungsi, yaitu PE sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 25T kuadrat dikurang 5T ditambah 50. Lalu dilanjutkan, fungsi PE adalah jumlah unit terjual dalam ribuan dan variabel T adalah bulan salah satu tujuan. Nah, lanjut kita masuk ke bagian soalnya, itu bagian A, hitunglah penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6. Di sini kita mendapatkan variabel T nya bulan setelah peluncuran yaitu pada bulan ke-6, sehingga kita bisa mengubah variabel T nya itu menjadi 6. Jadi kita masukkan itu yang awal di sini menjadi 6, 6, 6, 6. Lalu kita lanjutkan, kita hasilkan lagi yang pangkat-pangkat ini, pangkat 3, pangkat 2, dan pangkat 1. Jadi kita hasilkan ini 6 pangkat 3, sekarang itu 6, pangkat 6, pangkat 2, 3, 6, 5, 6, 30. Lalu kita sudah menghasilkan, baru kita lanjutkan lagi menghasilkan perkalian. Kita kali, lalu dihasilkan ini 432 ditambah 900 dikurang 30 ditambah 50. Lalu kita jumlahkan hasil jadinya 488 ini. Cuman sebelum kita bagi situ, di sini ada di bagian atas lagi, fungsi P adalah jumlah unit terjual dalam ribuan. Kita sudah mendapatkan fungsi P, T-nya itu 6, itu 488 unit. Itu kita buat jadi ribuan, sehingga kita dapatkan jumlah penjualan produk pada bulan ke-6 adalah 488.000. Baik, terima kasih. Di sini kami disuruh menentukan dan menggunakan persamaan hampiran linier atau L dalam kurung T di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasikan penjualan produk dari perusahaan startup pada bulan ke-6. Di sini diketahui fungsi P dalam kurung T sama dengan min 2T pangkat 3 ditambah 25T kuadrat dikurang 5T ditambah 50, di mana T-nya sendiri adalah waktu dalam kurung bulan, sedangkan fungsi P dalam kurung T-nya itu adalah ribuan unit. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep hampiran linier. Rumus hampiran linier di sekitar T sama dengan A adalah L dalam kurung T sama dengan P dalam kurung A ditambah turunan P dalam kurung A dikali T min A. Digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi di sekitar titik A. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik A yang ingin kita hitung untuk mengestimasikan penjualan bulan ke-6. Kita pilih titik yang paling dekat dengan angka 6 dan mudah dihitung, dan yang paling relevan adalah A-nya sama dengan 5. Baik, selanjutnya kita akan menentukan turunan dari fungsi P itu sendiri, yaitu min 6T kuadrat ditambah 50T dikurang 5. Karena tadi dalam fungsi hampiran linier, di situ kan ada fungsi turunan P ya, jadi kita harus cari fungsi turunan P-nya dulu. Terus nilai fungsi dan turunan di T sama dengan 5, kita masukkan tuh fungsi P sama dengan P dalam kurung 5 dan fungsi turunan P sama dengan 5, dimana turunan P sama dengan 5 hasilnya itu 95, dan untuk fungsi P dalam kurung 5 itu hasilnya 400. Terus kita masukkan ke dalam fungsi hampiran linier, dimana L dalam kurung T sama dengan 400 ditambah 95 dikali T dikurangi A-nya itu sendiri, yaitu 5. Terus kita masukkan L-nya itu fungsi L-nya untuk T-nya sama dengan 6, karena yang kita ingin carikan estimasi penghasilan di bulan ke-6. Jadi kita masukkan L dalam kurung 6 sama dengan 400 ditambah 95 dikali 6 dikurang 5, jadi sama dengan 95 dikali 1 terus ditambah 400, sehingga kita dapat mengestimasikan jumlah penghasilan di bulan ke-6 itu sekitar 495.000 unit. Jadi dapat disimpulkan estimasi penjualan produk pada bulan ke-6 menggunakan hampiran linier adalah 495.000 unit. Terima kasih. Halo Pak Firman, dan kali ini aku bakal menjelaskan nomor 3 dari kelas 2 bagian pertama. Nah, di soal ini kita diminta untuk membandingkan hasil estimasi dengan hasil eksak. Gunanya untuk mengetahui persentase error dari nilai estimasi linier yang sudah kita peroleh. Nah, kita punya rumus error untuk mencari error ini, yaitu nilai hampiran dikurang nilai eksak dibagi dengan nilai eksak dikalikan 100%. Jadi nanti bentuknya dalam persentase. Nah, seperti yang kita tahu dari perhitungan sebelumnya, nilai hampiran atau nilai estimasi yang kita peroleh itu 490 unit dikurang nilai eksak yang kita peroleh adalah 480 unit. Kita bagikan lagi dengan 488 unit mulai dikali 100%. Kita peroleh hasilnya 7.488 dikali 100%. Nah, kita dapatkan setelah hasil pembulatan, yaitu persentase errornya adalah 1,43%. Kesimpulannya, hasil estimasi perhitungan hampiran linier yang kita peroleh cukup akurat untuk mengetahui nilai penjualan pada bulan ke-6. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gita Samayanti Bayang dengan NIM 19251070. Kali ini saya akan membahas tentang kasus 2 di bagian 2 yang A.
Menghitung total penjualan kumulatif dengan deskripsi masalah, Departemen Keuangan mencatat laju penjualan harian selama 10 hari promosi. Pada hari ke-0 didapatkan laju penjualan sebesar 10 unit per jam, pada hari kedua didapatkan laju penjualan sebesar 25 unit per jam, pada hari keempat didapatkan laju penjualan sebesar 40 unit per jam, pada hari ke-6 didapatkan laju penjualan sebesar 35 unit per jam, pada hari ke-8 didapatkan laju penjualan 20 unit per jam, pada hari ke-10 didapatkan laju penjualan sebesar 5 unit per jam. Harga jual per unit adalah sebesar 15.000. Terdapat pernyataan A yang mengatakan jika R dalam kurung T adalah laju penjualan pada waktu ke T yang diasumsikan linier, maka tentukan secara eksplisit bentuk dan fungsi tersebut. Kita gunain rumus persamaan garis malu 2 titik, X1 dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Dengan interval 0 kurang dari T sama dengan kurang dari 4, menggunakan titik 0,10 dan 4,40. Kita menggunakan rumus garis gradient, 40 dikurang 10 dibagi 4 dikurang 0 sama dengan 30 dibagi 4 sama dengan hasilnya 7,5. Dengan interval 4 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 6, menggunakan titik 4,40 dan 6,35. Menggunakan rumus gradient, yaitu 35 dikurang 40 dibagi 6 dikurang 4, menghasilkan minus 3 dibagi 2 sama dengan minus 2,5. Dengan R dalam kurung T, minus 40, sama dengan minus 2,5 dikali T dikurang 4. Menghasilkan nilai R dalam kurung T adalah minus 2,5 ditambah 50. Kemudian dengan interval 6 kurang lebih kecil dari T dan kurang lebih kecil dari 10, menggunakan titik 6,35 dan 10,5. Kita gunakan rumus gradient dengan nilai 5,5 dikurang 35 dibagi 10 dikurang 0 sama dengan minus 30 dibagi 4 menghasilkan minus 7,5. R dalam kurung T minus 35 sama dengan minus 7,5 dikali T kurang 6. Jadi R T sama dengan minus 7,5 ditambah 80. Jadi hasil akhir dari fungsi tersebut untuk interval hari ke-4 sampai hari ke-10 adalah R dalam kurung T sama dengan minus 7,5 ditambah 80. Pak Zuma dengan D19251079. Di sini saya akan membahas kasus 2 bagian 2 untuk yang B. Di mana pertanyaannya adalah gunakan hasil dari poin A untuk mendapatkan total penjualan kumulatif. Penyelesaiannya, langkah pertama kita hitung dulu luas sapinya. Di mana luas sapi itu hari ke-0 sampai hari ke-4. Kita ketahui di soal tadi bahwa laju penjualan di hari ke-0 itu ada 10 unit dan laju penjualan di hari ke-4 ada 40 unit. Kita masukkan di dalam rumusnya yaitu 10 ditambah 40 dibagi 2 dan dikali 4. Hasilnya untuk luas satunya kita dapatkan 100 unit. Selanjutnya kita masuk ke luas kedua. Luas kedua itu di mana hari ke-4 sampai hari ke-6. Untuk laju penjualannya untuk hari ke-4 ada 40 unit dan hari ke-6 ada 35 unit. Kita masukkan ke persamaannya yaitu 40 ditambah 35 dibagi 2 dan dikali 6 kurang 4. Hasilnya adalah 75 unit. Selanjutnya kita hitung luas ketiga. Luas ketiga itu antara hari ke